dan mereka pun segera melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, Koda mencium tempat ikan salmon sudah dekat, namun mereka harus melewati kawah. Namun saat sedang melewati kawah, mereka diserang oleh Denahi dan mereka pun segera menyelamatkan diri. Ketika Kinahi dan Koda sedang melintasi jembatan kayu, Denahi pun segera merusaknya. Beruntung Koda dan Kinahi pun selamat dan sampai ke seberang. Karena diliputi dengan rasa amarah, Denahi pun segera mengejar mereka. Sayangnya ia pun terjatuh ke sungai. Akhirnya sampailah mereka di sungai Salmon. Koda pun sangat senang tapi tidak dengan Kinai. Kinai yang melihat begitu banyak beruang besar segera berteriak. Namun tidak disangka para beruang sangat ramah dan mempunyai sifat kekeluargaan. Dan di sungai Salmon inilah semua beruang berkumpul. Mereka pun segera bersukacita dan menikmati ikan salmon. Pada malam harinya, para beruang berkumpul menceritakan apa yang sudah mereka alami selama setahun ini. Tibalah giliran Koda bercerita. Koda bercerita bahwa ia dan ibunya telah terpisah karena ibunya telah diserang oleh pemburu, yang ternyata tidak lain adalah Kinai. Kinai yang menyadari hal itu pun sangat panik dan merasa bersalah. Ia pun segera pergi dan meninggalkan kawanan. Tidak lama kemudian Koda pun datang. Setelah Kinai merasa tenang, ia pun mulai menceritakan hal yang sebenarnya kepada Koda. Mendengar hal itu Koda pun sangat kecewa dan segera pergi meninggalkan Kinai. Ia tidak menyangka bahwa beruang yang telah dianggapnya saudara ternyata telah membunuh ibunya. Koda pun bertemu dengan dua rusa bersaudara yang sedang bertengkar. Salah satu rusa mengatakan apapun permasalahan mereka, mereka tetaplah bersaudara. Dan dua rusa bersaudara pun segera berbaikan. Melihat hal itu, Koda pun tersadar dan segera mencari Kinai. Di sisi lain, Sitka menemui Denahi dan menuntunnya ke atas puncak tebing. Kinai yang juga telah sampai di puncak memohon kepada Sitka untuk membantunya. Tetapi tidak lama kemudian Denahi pun muncul dan segera menyerang Kinai. Tidak lama kemudian Koda pun muncul dan menyelamatkan Kinai. Di saat Denai akan membunuh Kinai, Sitka pun muncul dan segera merubah Kinai menjadi manusia kembali.
Hal itu pun membuat Denai pun tercengang. Denai pun sangat senang akhirnya bisa bertemu kembali dengan Kinai dan Sitka. Namun begitu melihat Koda, Kinai pun merasa kasihan jika harus meninggalkan Koda seorang diri. Karena Kinai juga mulai menyayangi Koda sebagai seorang adik. Denai pun juga tidak keberatan jika Kinai berubah menjadi beruang kembali. Akhirnya Sitka pun merubah Kinai menjadi beruang kembali. Karena apapun wujud Kinai, ia tetaplah adiknya. Koda yang melihat ibunya segera menghampirinya. Koda pun sangat senang akhirnya ia dapat bertemu dengan sang ibu walau hanya sesaat. Kinai pun sangat senang karena sekarang ia menjadi seorang adik dan menjadi kakak untuk adik beruangnya. Akhirnya di desa diadakan upacara untuk penyambutan Kinai dan adiknya. Serta pembuatan simbol telapak tangan di dinding karena Kinai sudah menjadi seorang laki-laki sejati. Pada akhirnya beruang dan manusia pun bisa hidup berdampingan tanpa menyakiti satu sama lainnya dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Dan cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan alur cerita film dari Brother Bear. Jika teman-teman menyukai alur cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di next video.